Selamat datang di Mindset. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa itu sah dan memiliki kekuatan mengikat ketika adanya kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa. Tidak harus bicara soal formalitas, tidak harus dibuat secara resmi, dibuat di bawah tangan pun sepanjang kemudian kedua belah pihak memenuhi unsur pokok dalam 1320 BW tentang sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian sewa-menyewa itu sah dan memiliki kekuatan mengikat yang cukup. Nah, persoalan yang sering kali terjadi adalah ketika objek yang diikat berdasarkan perjanjian sewa-menyewa diulang sewakan. Ini jadi persoalan hukum. Mengapa? Tidak dibolehkan mengulang sewakan objek yang ada dalam perjanjian sewa-menyewa, kecuali dalam penjelasan saya sudah saya jelaskan, kecuali kemudian secara detail disepakati dengan pemilik barang. Kalau tidak disepakati, maka secara normatif tidak dibolehkan. Ada juga perkara-perkara yang kemudian tidak hanya diulang sewakan, tetapi kemudian dijual. Kalau kemudian dijual, tentunya tendensinya bukan lagi tendensi perdata. Kalau mengulang sewakan, tendensinya adalah tendensi perdata. Cacatnya suatu perjanjian. Perjanjian awal menjadi cacat. Sehingga si orang yang melakukan menyewa objek yang diperjanjikan dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum perdata, yang tentunya ending dari perbuatan melawan hukum perdata adalah permintaan ganti kerugian, boleh melalui penyampaian gugatan di pengadilan. Jadi persoalan kalau kemudian perkara menjual beli objek yang terikat dalam sewa menyewa, dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Nah, ketika kemudian yang menjual, maka tendensinya adalah tendensi pidana. Kepolisian yang punya kewenangan untuk kemudian memproses sehingga perkara-perkara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum pidana. Biasanya dalam banyak perkara menjual objek yang bukan milik kita dan dikuasai oleh kita, pasal yang digunakan lebih merujuk kepada pasal penggelapan. Sehingga perlu pentingnya membuat laporan ke polisi. Kalau perbuatan melawan hukum pidana menggunakan mekanisme pelaporan ke polisi, kalau perbuatan melawan hukum perdata melalui penyampaian gugatan ke pengadilan. Mungkin itu beberapa hal penting yang bisa saya lanjutkan terkait dengan video saya sebelumnya. Semoga memberikan manfaat. Subscribe channel ini sehingga terus berkembang. Like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih detail, dapat mengirim surat pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Terima kasih, sekian dari saya, salam hormat.